datang dan percaya kepada Yesus serta masuklah ke sorga. Lalu menoleh ke barisan yang satunya dan berkata, masuklah ke neraka. Kaum Calvinis mengatakan bahwa Allah memilih orang-orang tertentu tanpa alasan dan memutuskan untuk meninggalkan yang lainnya sejak awal. Tetapi Allah bukan seperti itu. Allah membuat segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang dipanggil sesuai rencananya. Tidak masuk akal mengira kalau kita dipilih tanpa syarat, tanpa alasan apapun. Apakah Allah itu Allah yang tidak adil? Tentu saja bukan. Semua manusia sejajar di hadapan Allah dan hukumnya. Semua manusia juga sejajar di hadapan penghukuman. Kita sudah menerima anugerah keselamatan dari Allah yang menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita melalui Yesus Kristus. Kesempatan untuk percaya itu juga sejajar untuk setiap orang. Ia mengizinkan mereka yang menerima rencana Allah dan mengerti kelemahan mereka untuk percaya kepada Injil air dan Roh. Apakah kemudian penentuan dan pemilihan ilahi itu? Itu berarti bahwa kita dipanggil sesuai dengan rencana Allah di dalam Injil air dan Roh yang sudah diberikannya kepada kita. Karena Allah sudah menanggung segala dosa dan merencanakan untuk menjadikan kita anak-anaknya sehingga kita dilahirkan ke dalam dunia ini dan mendapatkan kesempatan untuk mendengar Injil. Allah sudah merancangkan semua ini di dalam Yesus Kristus sejak awalnya. Inilah rencana Allah. Ketika kita datang ke hadirat Allah, kita terlebih dahulu harus mempertimbangkan apakah kita seperti Yakub atau seperti Esau. Alkitab mengatakan bahwa Allah mengasihi Yakub dan membenci Esau. Juga dikatakan demikian mengenai Kain dan Habel, bahwa Allah mengasihi Habel tetapi membenci Kain. Apakah Allah membenci Esau dan Kain serta mengasihi Yakub dan Habel tanpa alasan?
Bukan. Itu karena Esau dan Kain percaya hanya kepada kekuatan mereka sendiri, sedangkan Yakub dan Habel mengenal kelemahan mereka, meminta belas kasihan Allah, dan percaya kepada firman-Nya. Kitab suci menjelaskan mengenai penentuan dan pemilihan Allah dengan menggunakan orang-orang itu sebagai contoh. Dalam golongan yang mana Anda berada? Bisakah kita bertemu Allah kalau kita percaya kepada kekuatan kita sendiri, seperti yang dilakukan Esau? Tidak. Satu-satunya cara kita bisa bertemu Allah adalah dengan menemui Dia melalui Injil air dan Roh yang penuh dengan belas kasihan Allah. Termasuk dalam golongan yang manakah Anda di hadapan Allah? Kita adalah orang-orang yang ingin diberkati di hadapan Allah, tetapi selalu gagal melakukannya karena kelemahan kita. Meskipun kita ingin hidup sesuai dengan rencana Allah, kita masih lemah dan penuh kekurangan di hadapan Allah, dan karena itu satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah meminta belas kasihan-Nya. Kalau kita ingin diberkati Allah, kita harus seperti Yakub dan memiliki iman yang dimiliki Habel. Kita harus mengakui di hadapan Allah kenyataan bahwa kita lemah, penuh kekurangan, dan pengecut. Mazmur 145 ayat 14. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Sebenarnya, semua manusia tunduk di hadapan Allah. Kita tidak memiliki keberanian. Kita membuat kompromi untuk keuntungan yang kecil saja. Kita rendah. Kita seringkali nampak berani, tetapi itu hanya dalam hitungan detik. Kalau kita memperhatikan hidup kita secara dekat, kita bisa menemukan dengan mudah betapa kita memang rendah. Kita tunduk kepada yang kuat dan bahkan kepada hal yang tidak benar yang kemudian mendorong kita membuang iman kita. Tetapi Allah memanggil orang-orang yang rendah untuk mengasihi mereka dan memberikan kepada mereka keselamatan di dalam Yesus Kristus, dan Ia menjadikan mereka anak-anak-Nya. Kita perlu menyadari betapa lemah dan berdosanya kita supaya bisa dikasihi oleh Allah. Kita harus bertanya apakah kita bisa sungguh-sungguh taat kepada hukum-Nya sampai memuaskan secara sempurna. Kita kemudian harus sampai kepada kesadaran bahwa kita tidak bisa mentaati hukum Taurat-Nya, dan bahwa dengan demikian kita tidak bisa menghidupi kehidupan yang sempurna. Kalau saya sempurna, saya tidak akan pernah membutuhkan juru selamat. Kalau kita sempurna, mengapa kita membutuhkan pertolongan dan berkat Allah? Karena kita begitu lemah di hadapan Allah, kita membutuhkan berkat-berkat-Nya. Kita perlu rahmat-Nya. Belas kasihan Allah kepada kita begitu kuat sampai Ia mengutus anak-Nya yang tunggal untuk membuatnya menanggung segala dosa dan menghapuskannya. Dan Allah menanggung penghukuman atas dosa kepada Yesus dan bukannya kita, sehingga kita dapat dibebaskan dari dosa. Inilah yang harus kita percayai. Hanya dengan iman ini kita bisa menjadi anak-anak Allah yang kekasih. Karena belas kasihanlah kita bisa mengenakan kasih-Nya, dan bukan karena upaya kita untuk mencapai keselamatan kita. Meskipun banyak orang Kristen mengajarkan dan mengikuti doktrin penentuan dan pilihan, mereka sendiri juga tidak yakin dengan doktrin itu. Ini karena mereka terus-menerus bingung apakah mereka dipilih Allah atau tidak. Kedua doktrin itu menjadi isi dari 90% teologi Calvinis. Pertanyaannya adalah, meskipun mereka percaya kepada Yesus, apakah mereka sungguh-sungguh sudah dipilih atau belum? Dan ini yang membuat mereka tidak yakin. Tetapi sebenarnya bukan apakah Anda terpilih atau tidak yang terpenting. Tetapi yang terpenting adalah bahwa Anda percaya kepada Injil air dan Roh untuk diselamatkan dengan menerima kebenaran Allah. Mereka yang sudah menerima kebenaran ini dari Allah oleh iman adalah orang-orang yang terpilih. Pernah ada seseorang doktor teologi yang dipandang sebagai seorang yang menguasai teologi konservatif.
Ia memberikan penekanan kepada pengajaran akan Calvinisme seperti doktrin penentuan dan pilihan ilahi. Suatu hari, ia memberi kuliah mengenai topik ini ketika salah seorang siswanya bertanya, "Baik, apakah Anda dipilih oleh Allah? Bagaimana Anda tahu siapa yang dipilih Allah?" Teolog itu menjawab, "Siapa yang tahu? Kita hanya akan tahu kalau kita berdiri di hadapan Allah." Kemudian siswa itu bertanya lagi, "Lalu apa yang Anda lakukan kalau Anda ada di hadapan Allah dan Allah mengatakan kalau Anda tidak terpilih?" Profesor itu menjawab, "Apa yang bisa saya lakukan terhadap apa yang sudah Allah putuskan? Itulah sebabnya saya berkata bahwa Anda baru akan tahu kalau Anda berdiri di hadapan Allah." Siswa itu berpikir, ia adalah orang yang sangat rendah hati. Bahkan orang hebat seperti dia mengatakan tidak tahu apa dia dipilih atau tidak. Karena itu memang wajar kalau tidak ada seorang pun yang tahu apakah ia dipilih atau tidak. Tetapi kenyataan di mana kebenaran Allah tersembunyi sekarang sudah dinyatakan. Memang ada beberapa hal yang tidak disingkapkan Allah kepada manusia, tetapi ia menyatakannya pada waktunya. Bagaimana mungkin penginjil memberitakan Injil kalau ia tidak tahu apakah ia sendiri diselamatkan dan dipilih atau tidak? Mereka yang dipanggil oleh Allah adalah orang-orang yang percaya kepada kebenaran Allah. Piedad, Espíritu de desnudar agam able. In His name we offer come for the Lord our God able.